Selamat siang, Bu. Apakah ini dengan Ibu Lucy sebagai konselor? Ya, selamat siang. Dengan saya Lucy Maria sebagai konselor. Ada yang bisa saya bantu? Sebelumnya, apakah Ibu ada waktu untuk hari ini? Soalnya saya ingin melaksanakan konseling kepada Ibu. Apakah Ibu ada waktu? Tentu, saya ada waktu hari ini. Kebetulan saya lagi di luar. Apakah kamu bisa ketemu dengan saya hari ini? Apakah saya boleh tahu di mana tempat dan jamnya hari ini? Baik, saya lagi ada di luar, itu di tempatnya dan di Pule. Kalau kamu tahu, itu di samping BSM. Tahu, Bu. Kalau boleh tahu jamnya jam berapa ya, Bu? Kalau bisa kita ketemu jam 3 bisa? Apakah bisa kamu? Sebelumnya terima kasih, Bu. Saya akan ke sana jam 3 pas. Terima kasih, Bu. Halo, Bu. Silakan duduk. Hon, bagaimana perjalanan kamu tadi menuju ke sini? Tadi ke sini saya tadi agak sedikit macet, Bu. Sedikit macet. Berarti tentu perjalanannya sampai ke sini baiklah ya. Oke. Jadi tadi kamu nelpon saya bertujuannya untuk berkonseling pada hari ini. Nah, sebelum kita melakukan konseling, alangkah baiknya kita berkenalan dulu. Jadi kamu memperkenalkan diri kamu, nanti setelah itu saya akan memperkenalkan diri saya. Oke, Bu, silakan. Baik, Bu. Perkenalkan, nama saya Laras Octavia. Laras, kalau boleh tahu, Laras lagi bekerja atau sedang sekolah? Saya sekolah atau kuliah, Bu. Kuliah. Kalau boleh tahu, kuliah di mana? Saya kuliah di STK Budidaya, Bu. Oh, di budidaya. Itu di sekitaran Medan atau masih di sekitaran Binjai? Masih di sekitaran Binjai, Bu. Alamat rumah kamu di mana? Tinggal kamu di mana? Kalau saya tinggal di Binjai Timur, Bu. Oh, berarti dekat dengan kampus kamu lah ya. Lumayan lah, Bu. Oke, kamu tadi sudah memperkenalkan diri. Sebaliknya saya akan memperkenalkan diri saya. Baik, perkenalkan, nama saya Lucy Maria Marbun. Baik, saya sebagai konselor yang akan membantu kamu dalam konseling hari ini. Sebelumnya saya mau bertanya, apakah kamu sudah pernah melakukan konseling sebelumnya? Saya baru pertama kali, Bu, melaksanakan konseling. Oh, belum pernah berarti ya. Nah, jadi di dalam konseling ini nanti kamu tidak perlu takut, kamu tidak perlu cemas untuk mengutarakan isi yang menjadi permasalahan kamu kepada saya. Karena nanti di dalam konseling ini kita mempunyai aturan selama proses konseling. Sebenarnya saya sangat takut, Bu, untuk menceritakan permasalahan saya, Bu. Kamu tidak perlu takut, Laras, karena kita nanti sama-sama mencari solusi yang menjadi permasalahan kamu. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan apa itu konseling dan apa yang menjadi peraturan pada saat melakukan konseling. Konseling itu merupakan suatu interaksi antara konselor dan klien. Nah, yang dimaksud klien itu kamu sendiri, Laras, di mana di sini konselor. Nah, di sini tentunya saya akan membantu kamu mencari atau sama-sama kita menyelesaikan masalah yang kamu ceritakan nanti. Nah,
Tujuan dari konseling ini juga agar kita sama-sama mencari solusi permasalahan yang dialami klien, yaitu kamu, dan kamu di sini tidak perlu khawatir karena di dalam sesi konseling ini kita memiliki peraturan ataupun asas-asas di dalam konseling. Boleh saya memberitahu apa itu asas-asas konseling kepada kamu? Baik, Laras. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Nah, di mana segala sesuatu apa yang kamu ceritakan kepada saya itu aman, bisa saya jaga. Tidak, istilahnya orang yang di luar sana tidak akan tahu. Yang kedua itu ada asas keterbukaan. Nah, di sini kamu bercerita secara transparan, terbuka kepada saya, tidak perlu menutup-nutupi. Jadi kita sama-sama tahu apa yang menjadi permasalahan dan apa yang menjadi solusi untuk kita ke depannya. Nah, di dalam sesi konseling ini kita juga memiliki waktu untuk berkonseling. Nah, jadi waktu yang kita pakai sekarang ini adalah 40 menit. Apakah kamu sudah paham, Laras? Sudah, Bu. Tapi apakah 40 menit itu terlalu lama, Bu, untuk melaksanakan konseling? Itu sebenarnya bebas, cuman nanti sejalannya kita melakukan konseling. Baik, Laras, karena kamu sudah paham apa itu konseling dan asas-asasnya, sekarang boleh kamu menceritakan apa yang menjadi permasalahan kamu hari ini. Bu, sebenarnya saya agak canggung. Rileks saja, Laras, tenang saja. Sebelum kamu bercerita, coba kita rileks dulu. Boleh kamu mengikuti saya? Boleh, Bu. Boleh, Bu. Oke. Tarik nafas kamu perlahan, lalu kamu nanti hembuskan pelan-pelan selama 3 kali. Mari sama-sama kita coba. Bu, sebenarnya saya mempunyai 2 permasalahan yang membuat saya cemas dan overthinking. Yang pertama itu masalah keluarga, yang kedua itu menurunnya nilai IP saya, Bu, di dalam perkuliahan. Itu yang menjadi permasalahan kamu ya, Laras, ya. Kalau boleh saya tahu, emang permasalahan kamu di rumah itu bagaimana? Permasalahan saya seperti orang tua saya sering bertengkar, beda pendapat, Bu, tentang perkuliahan saya.
Baik, saya tahu apa yang kamu rasakan. Nah, maka dari sini kita nanti sama-sama mencari solusinya ya. Baik Bu. Kalau saya boleh tahu, selain kuliah, apakah kamu sedang bekerja atau kesibukan apa kamu sekarang? Sebenarnya saya bekerja Bu di sebuah toko, tapi orang tua saya juga bekerja Bu, tapi saya tidak tahu apa yang membuat mereka bertengkar dan memberikan berpendapat Bu. Oh, jadi kamu bekerja, orang tua kamu juga bekerja, tapi menjadi permasalahannya itu di dalam keluarga kamu atau di rumah sering beda pendapat. Iya Bu. Tadi kamu sudah menceritakan bahwa kamu eh, sedang mau membayar uang kuliah. Ada Bu. Ada. Sebenarnya Bu, saya masih ada permasalahan lain. Apa itu, Laras? Saya memiliki permasalahan membayar UKT Bu, karena sering saya meminta bayar UKT, jadi mereka berdua bertengkar dan tidak berpendapat Bu. Eh, kamu bekerja juga membantu orang tua kamu, ini membantu untuk membayar uang kuliah kamu atau membantu sebagai uang pegangan kamu, uang saku? Sebenarnya dua-duanya Bu, untuk membayar UKT sama untuk kebutuhan saya sehari-hari di perkuliahan. Baik, Laras, saya sudah tahu apa yang menjadi permasalahan kamu tadi tentang keluarga kamu. Nah, di sini apakah kamu sudah atau pernah bertanya kepada orang tua kamu kenapa mereka sering berantem atau apa yang menjadi permasalahan mereka? Sebenarnya Bu, belum ada waktu saya untuk bertanya mereka kenapa sering bertengkar Bu. Mungkin kamu takut lah ya. Iya Bu. Oh, jadi gini Laras, mungkin kamu kedepannya coba kamu mendekati ibu, misalnya ibu lebih dekat kan, kamu mendekati ibu, coba tanya perlahan-lahan apa sih yang menjadi permasalahan ayah dan ibu itu sering berantem. Jadi kamu gak usah langsung sedih mereka itu sering berantem, jadi kamu gak usah sedih. Coba kamu tanya pelan-pelan dengan ibu kamu, siapa tahu kamu bisa juga membantu atau bisa mendinginkan suasananya. Nah, jadi saya juga tadi kamu juga bercerita tentang nilai IP kamu, itu kenapa? Nilai IP saya berkurang Bu, saya menurun karena saya berpikir mungkin mereka bertengkar dan salah satunya dengan nilai saya menurun Bu. Oh, jadi kamu berpendapat bahwa gara-gara mereka berantem nilai kamu juga turun. Jadi saya malas belajar. Kalau boleh tahu pergaulan kamu di kampus bagaimana? Baik atau kamu sering keluar-keluar dengan teman makanya sampai nilai kamu turun atau gimana? Tidak Bu, saya sewajarnya sebagai mahasiswa. Mungkin gara-gara permasalahan orang tua jadi kamu kepikiran gitulah ya. Oke. Nah, jadi sesuai dengan yang saya katakan tadi, kamu bisa menanyakan kepada ibu apa yang menjadi permasalahan, apa yang menjadi mereka sering berantem, dan kamu juga harus mengerti jika ibu sudah menceritakannya dan kamu juga harus memahaminya, ataupun kamu sebagai anak bisa membantu apa yang menjadi permasalahan kedua orang tua kamu. Nah, untuk nilai IP itu mungkin kamu merasa kecewa atau dengan keadaan itu makanya kamu sampai nilai kamu rendah, tapi Laras, itu tidak sewajarnya ketika kamu mendekat kepada ibu kamu. Untuk nilai IP kamu semestinya sebenarnya kamu tidak boleh seperti itu, karena itu menjadi nilai terbaik,
nilai terburuk atau kamu lari dari tanggung jawab kamu sebagai mahasiswa. Sebaiknya kamu lebih mengerti sesuai yang saya bilang tadi. Kamu bertanya kepada ibu yang Laras. Kamu juga harap mungkin dengan cara kamu lebih memahami atau lebih giat lagi belajar. Emang kalau boleh saya tahu nilai kamu rendah berapa? 3 lah Bu, 3. Ya, 3 koma. mungkin itu tidak terlalu rendah. Ya kan Laras ya? Iya. Tapi kamu mungkin mau lebih terbaik lagi ya. Saya mengerti, saya sudah pernah menjadi mahasiswa. Oke Laras, jadi kamu sudah tahu kan apa yang menjadi solusi kita. Kalau boleh saya tahu, bisa kamu menceritakan apa yang menjadi kedepannya kamu lakukan untuk kedua orang tua ataupun untuk memperbaiki IP kamu. Baik Bu, pertama mungkin saya akan lebih dekat dengan orang tua saya dan saya akan lebih terbuka masalah nilai saya, kuliah saya, dan segala macam tentang perkuliahan Bu. Oke, jadi kamu udah tahu kan Laras ya. Jadi kalau misalnya kamu masih mau berkonseling dengan saya atau masih mau bertanya-tanya solusi kepada saya siap. Setelah ini kamu perlahan mendekati tadi orang tua kamu ya. Nanti kalau apapun yang mereka jawab, coba kamu mengerti dan pahami. Kalau misalnya kamu masih kurang tahu apa yang menjadi tindakan kamu selanjutnya, kamu bisa menghubungi saya. Baik Bu, saya akan berusaha untuk Ya, harus bisa ya Laras ya. Berapa lagi? 3. Baik, kita akhiri sesi konseling. Salah. Apa yang menjadi tindakan kamu selanjutnya, kamu bisa menghubungi saya. Baik Bu, saya akan berusaha untuk Ya, harus bisa ya Laras ya. Baik, bagaimana perasaan kamu setelah kita melakukan konseling ini? perasaan saya sedikit membaik Bu. Baik, harusnya lebih membaik lagi lah ya. Oke, jadi kamu juga udah tahu kan, maka kita akhiri sesi konseling hari ini. Semoga apa yang sampaikan, apa yang menjadi solusi tadi, kamu dapat melaksanakannya dan dapat memperbaiki yang lebih baik lagi. Baik Bu, terima kasih atas bantuan Ibu hari ini. Sama. Jadi kamu mau langsung balik atau kita masih mau ngopi-ngopi saja? Oke, ngopi saya Bu. Oke, kita bercerita-cerita aja ya. Oke Bu.
Bu, terima kasih atas kopinya. Saya akan pulang karena sudah jam 6 sore, Bu. Saya sudah ditelepon dengan orang tua saya, Bu. Baik, hati-hati ya. Saya senang sekali lagi, terima kasih. Sama-sama. Sekian dari video yang saya tampilkan, semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.